Sekitar tahun 1990, kala itu suasana desa masih sangat asri. Jalanan desa hanya berupa tanah berbatu yang berdebu saat kemarau dan berlumpur ketika hujan. Penerangan di malam hari sangat terbatas dan hanya beberapa rumah yang sudah dialiri listrik. Sebagian besar warga mengandalkan lampu minyak untuk menyinari rumah mereka. Jika malam tiba, suasana desa terasa begitu sunyi dan gelap. Di tengah kesederhanaan itu, berdirilah sebuah rumah besar berwarna putih yang mencolok. Rumah itu memiliki pagar besi berwarna hitam, yang membuatnya tampak megah dan berbeda dari rumah-rumah lain. Saat malam, rumah tersebut selalu terlihat terang, bahkan dari jarak yang jauh. Lampu-lampu di dalamnya seperti tidak pernah dimatikan, memancarkan cahaya ke segala arah. Rumah itu adalah milik seorang pria yang biasa dipanggil Pak Haji oleh warga. Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa pria ini akan menjadi orang terkaya di desa. Beberapa tahun yang lalu, kehidupannya jauh berbeda dari sekarang. Dulu ia hanyalah seorang pedagang bakso keliling. Setiap hari, ia mendorong gerobak bakso dengan berjalan kaki dari desa ke desa. Wajahnya selalu terlihat letih, namun ia tetap ramah pada siapapun yang menyapanya. Ia tinggal di rumah kecil yang hampir roboh di pinggir desa. Penghasilannya pas-pasan, bahkan untuk makan saja terkadang ia harus berhutang. Hidupnya semakin menyedihkan sejak istrinya meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit. Mereka tidak memiliki anak, sehingga Pak Haji benar-benar hidup sebatang kara. Hidupnya berjalan biasa saja, tanpa tanda-tanda bahwa suatu hari nanti takdirnya akan berubah. Namun segalanya berbeda setelah ia pulang dari Tanah Suci. Sepulang dari Mekah, penampilannya tetap sederhana, tetapi kehidupannya berubah dalam waktu singkat. Tidak butuh waktu lama, rumahnya yang dulu reot sudah diganti dengan bangunan megah berlantai 2. Ia memiliki toko besar di kota yang selalu ramai pembeli. Sawahnya bertambah luas hingga berhektar-hektar. Mobil mewah mulai terparkir di depan rumahnya. Semua warga terheran-heran melihat perubahan itu. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya ia memulai usaha besar itu. Yang jelas kekayaannya seperti mengalir begitu saja. Meski hartanya melimpah, Pak Haji tetap hidup seorang diri. Meski banyak janda cantik di desa mencoba untuk mendekatinya. Ada yang mengirimkan makanan, ada pula yang pura-pura lewat di depan rumahnya untuk menyapa. Namun tidak ada yang mendapat respon lebih dari sekedar senyuman. Saat ditanya mengapa ia tidak menikah lagi, Pak Haji hanya berkata bahwa dirinya sudah ada yang menemani. Namun tidak pernah ada perempuan yang terlihat keluar masuk rumahnya. Pernyataannya itu justru membuat warga semakin penasaran. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan perempuan berdiri di jendela lantai 2 rumahnya. Kadang bayangan itu terlihat mengenakan gaun putih. Kadang hanya terlihat rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Bayangan itu muncul sesaat, lalu menghilang begitu saja. Ada juga yang mengaku melihat Pak Haji tertawa sendiri di teras rumahnya pada tengah malam. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Cerita-cerita itu mulai menyebar di antara warga. Awalnya hanya dianggap bualan atau hayalan orang yang tak suka dengan Pak Haji. Namun semakin lama, semakin banyak yang mengaku pernah melihat atau mendengar hal aneh di rumah itu. Bahkan, anjing-anjing yang biasanya menggonggong pada orang asing selalu diam ketika berada di depan rumah Pak Haji. Mereka seperti ketakutan pada sesuatu yang menyeramkan. Warga mulai merasa rumah itu menyimpan rahasia besar. Namun tak ada yang berani bertanya langsung pada Pak Haji. Semua hanya bisa berbisik dari kejauhan. Namun satu hal yang pasti, perubahan hidup Pak Haji terlalu cepat dan terlalu misterius untuk dibiarkan tanpa rasa curiga. Hingga suatu malam, Rahmat, seorang hansip yang bertugas keliling desa, berjalan sendirian membawa senter kecil di tangannya.
Ketika melintas di depan rumah Pak Haji, langkah Rahmat tiba-tiba terhenti. Matanya menangkap sosok seorang perempuan berdiri seorang diri di halaman rumah itu. Wajah perempuan itu tampak sangat cantik, dengan kulit putih pucat dan rambut panjang yang terurai hampir menyentuh tanah. Rahmat awalnya mengira itu tamu atau kerabat Pak Haji yang datang larut malam. Namun pikirannya langsung berubah ketika melihat kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang setinggi lutut orang dewasa. Rahmat langsung membeku saat melihat mata perempuan itu memancarkan cahaya merah. Senyumnya tipis, namun tatapannya membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. Perempuan itu tertawa lirih. Suaranya terdengar seperti tangisan yang bercampur dengan hembusan angin. Rahmat mengucek matanya berulang kali, berharap itu hanya halusinasinya. Namun sosok itu tetap ada, berdiri sambil menatap tajam ke arahnya. Bahkan kepala perempuan itu bergerak sedikit seolah-olah mengikuti tubuh Rahmat. Jantung Rahmat berdetak kencang hingga membuat tubuhnya kaku di tempat. Sekejap kemudian, senyum perempuan itu semakin lebar memperlihatkan gigi yang memanjang tajam. Rahmat langsung sadar dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba perempuan itu melayang cepat mendekat, membuat Rahmat kehilangan keseimbangan. Ia jatuh duduk, lalu bergegas bangkit dan berlari sekuat tenaga meninggalkan halaman rumah itu. Langkahnya tergesa-gesa dengan napasnya yang sesak, hingga akhirnya ia tiba di rumahnya. Pintu rumahnya tertutup rapat. Dengan tubuh gemetar Rahmat memohon bantuan. Sampai akhirnya pintu itu terbuka dari dalam. Keesokan paginya, Rahmat menceritakan semuanya kepada kepala desa dan beberapa warga. Wajahnya pucat, suaranya bergetar dan keringat membasahi pelipisnya. Ia bersumpah bahwa sosok perempuan yang dilihatnya bukanlah manusia. Berita itu menyebar dengan cepat di desa. Warga yang sebelumnya hanya curiga, kini mulai percaya bahwa Pak Haji memang tidak hidup sendirian. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah istrinya yang berasal dari dunia gaib. Sejak malam itu, makin banyak warga yang mengaku pernah melihat penampakan di sekitar rumah Pak Haji. Ada yang melihat bayangan berjalan di halaman belakang, lalu menghilang ketika didekati. Ada pula yang melihat tirai jendela lantai 2 bergerak seperti ada orang yang mengintip dari dalam. Namun yang paling menyeramkan adalah cerita dari seorang janda bernama Lastri. Lastri pernah bekerja menjadi pembantu di rumah Pak Haji. Ia hanya bertahan 3 hari bekerja di sana. Pada hari ketiga ia masuk ke dalam salah satu kamar dan berniat untuk membersihkannya. Di dalam kamar itu Lastri melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Pak Haji sedang bersama seorang perempuan di atas ranjang. Namun wajah perempuan itu hancur, dengan cairan merah kental menetes dari wajahnya. Kulitnya pucat dan bibirnya sobek. Perempuan itu menatap Lastri sambil tersenyum mengerikan. Lastri langsung menjerit histeris sebelum akhirnya pingsan di tempat. Ketika sadar, ia sudah berada di dapur bersama Pak Haji, ditemani sopir dan tukang kebun. Sejak kejadian itu Lastri jatuh sakit. Tubuhnya melemah dan 2 hari kemudian ia meninggal dunia. Kematian Lastri membuat warga semakin yakin bahwa rumah Pak Haji bukanlah rumah biasa. Mereka mulai saling mengingatkan agar tidak melewati rumah itu saat malam. Jika terpaksa lewat, jangan menoleh ke arah jendela, jangan berbicara, dan jangan bersiul. Meskipun cerita itu terdengar menyeramkan, tidak ada yang bisa menyentuh kekayaan Pak Haji. Usahanya semakin sukses, sawahnya selalu panen bagus, dan tokonya selalu ramai dengan pembeli. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang mulai tumbuh di hati warga. Mereka percaya sesuatu yang mengerikan tinggal bersama Pak Haji di rumah megah itu. Kepala desa akhirnya memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik rumah megah milik Pak Haji.
Ia memilih Ridwan, seorang santri muda yang dianggap cukup berani dan memiliki ilmu agama yang lumayan. Ridwan diminta bekerja di rumah Pak Haji dengan alasan membantu pekerjaan rumah dan menjaga kebun belakang. Sebenarnya, tugas utamanya adalah mengamati apa yang terjadi di rumah itu saat malam. Di hari pertama, Ridwan disambut dengan tatapan tajam dari Pak Haji yang terasa tidak wajar. Pak Haji menanyakan apakah Ridwan pernah menikah atau memiliki kekasih. Ridwan menjawab jujur bahwa ia belum pernah dekat dengan perempuan. Sejak itu Pak Haji tampak sedikit lebih ramah, namun tetap menjaga jarak dengan Ridwan. Di malam pertama, Ridwan mendengar suara langkah kaki di lantai 2. Langkah itu terdengar ringan, namun terasa seperti tidak menyentuh lantai. Ia mencoba mengintip dari tangga, namun samar terlihat sosok perempuan mengenakan kain putih berjalan perlahan. Wajahnya tertutup rambut, namun auranya membuat bulu kuduk Ridwan berdiri. Sosok itu masuk ke kamar Pak Haji dan suara pintu menutup pelan terdengar. Ridwan mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca doa lalu kembali ke kamarnya di lantai bawah. Namun di tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara lirih perempuan dari arah kamar Pak Haji. Suara itu tidak seperti manusia, terdengar menyeramkan dan bergema di seluruh ruangan. Keesokan harinya, Ridwan mencoba bertanya kepada Pak Haji tentang suara perempuan itu. Pak Haji hanya tersenyum, lalu berpesan agar Ridwan tidak pernah menanyakan hal itu lagi. Hari-hari berikutnya, Ridwan sering melihat pintu kamar Pak Haji terbuka ketika malam. Di dalamnya, nampak sosok perempuan cantik dengan mata hitam duduk di tepi ranjang. Wajahnya terlalu sempurna untuk manusia, namun tatapannya dingin dan menyeramkan. Kadang Ridwan melihat sosok itu berubah, menjadi bayangan hitam yang memanjang hingga ke langit-langit. Seminggu bekerja di rumah itu, Ridwan mulai sering sakit kepala dan mimpi buruk. Mimpinya selalu sama. Ia berada di padang pasir luas, melihat Pak Haji berdiri bersama sosok perempuan bermahkota emas. Perempuan itu memegang tangan Pak Haji. Sementara dari kulitnya keluar wajah-wajah mengerikan. Ridwan merasa nafasnya sesak setiap kali terbangun dari mimpi itu. Pada hari ke-7, Pak Haji tiba-tiba menyuruhnya pergi tanpa alasan yang jelas. Sebelum meninggalkan rumah itu, Ridwan melihat sosok perempuan berdiri di jendela, menatapnya sambil tersenyum tipis. Ridwan kembali ke rumah kepala desa dan menceritakan semua yang dilihatnya. Ia mengatakan bahwa Pak Haji telah melakukan pesugihan kawin dengan jin korin wanita dari bangsa Ifrit. Ridwan menjelaskan bahwa perjanjian itu mengharuskan Pak Haji tidak boleh menikah atau berhubungan dengan perempuan lain. Jika dilanggar, maka nyawanya akan menjadi tumbal dan tubuhnya akan hancur secara perlahan. Pak Haji mengaku tidak pernah melanggar pantangan itu, namun waktunya memang sudah dekat. Setiap malam, sosok perempuan itu datang ke kamarnya. Kadang wajahnya cantik, kadang berubah menjadi hancur dan menakutkan. Malam-malam terakhir, makhluk itu duduk di tepi ranjang sambil mengelus kepala Pak Haji. Ridwan mendengarkan semua pengakuan itu sambil berzikir. Di luar kamar, warga mulai berkumpul untuk membacakan doa. Namun setiap kali doa dilantunkan, terdengar suara menggeram dari dalam rumah. Lampu rumah mendadak mati, hanya cahaya lilin yang tersisa. Pintu kamar Pak Haji bergetar hebat, seperti ada yang mendorong dari dalam. Beberapa orang berusaha masuk, tapi udara di dalam terasa sangat berat. Pak Haji mulai kejang-kejang di ranjangnya. Cairan hitam keluar lebih banyak dari tubuhnya, hingga membasahi kasur dan bajunya. Tiba-tiba sosok perempuan berambut panjang muncul di sudut ruangan. Matanya merah menyala dan tatapannya penuh dengan amarah. Makhluk itu menjerit hingga membuat telinga warga terasa sakit. Ridwan mencoba terus membacakan doa, meski nafasnya terasa sesak. Pak Haji mengeluarkan suara seperti rintihan terakhir sebelum tubuhnya terkulai. Begitu nyawanya melayang, sosok perempuan itu menghilang dalam kebulan asap hitam. Hujan deras turun seketika. Petir menyambar berkali-kali di langit desa. Warga memutuskan segera menguburkan jasad Pak Haji malam itu juga. Tanah pemakaman menjadi becek. Setiap sekop tanah yang diturunkan disertai kilat yang membelah langit. Petir terakhir terdengar sangat keras, membuat semua yang hadir terdiam.
Setelah pemakaman selesai, warga meninggalkan pemakaman dengan langkah cepat. Di sini, Ridwan sempat kembali ke rumah Pak Haji untuk mengambil tas. Namun kondisinya jauh sangat berbeda. Berdiri banyak makhluk mengerikan di dalam rumah Pak Haji. Meski mereka tidak mendekati Ridwan, nyatanya hal itu sudah cukup membuat Ridwan mundur dan kembali keluar rumah. Sebelum pergi, Ridwan sempat menoleh sekali ke arah rumah besar itu. Di jendela lantai 2, ia melihat sosok perempuan bergaun putih sedang menatapnya. Matanya masih menyala seperti malam-malam sebelumnya. Ridwan langsung memalingkan wajah dan mempercepat langkahnya. Sejak malam itu rumah Pak Haji kembali sepi namun tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan itu berjalan di halaman pada tengah malam. Kadang terdengar suara tertawa lirih di dalam rumah yang kosong. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi untuk masuk ke dalam. Bagi warga, rumah itu kini menjadi tempat angker yang dihuni istri gaib Pak Haji. Dan semua percaya makhluk itu masih menunggu suami barunya.